Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan Tafsir Tarbawi mengenai kewajiban belajar dan mengajar. Materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Teh Cucu, mengenai pengertian belajar dan mengajar serta tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagi kalian yang belum menonton videonya, silahkan untuk menonton videonya terlebih dahulu supaya lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Materi yang selanjutnya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 serta Surat At-Taubah ayat 122. Materi yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi, poin penting yang akan kita bahas yaitu dalam kalimat la ayatil liulil albab. La ayatin di sini adalah tanda yang harus dipelajari oleh siapa? Liulil albab. Ulil albab itu dijelaskan dalam ayat selanjutnya yaitu alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang selalu berzikir ataupun mengingat Allah. Dikatakan bahwa Rasulullah itu selalu berzikir dalam setiap keadaan. Namun para ulama berpendapat dalam konteks ini berzikir adalah sholat, bahwasannya sholat itu dilaksanakan dalam 3 keadaan. Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring. Ketika seseorang mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, maka dia wajib melaksanakan sholat sambil berdiri. Ketika tidak mampu, maka diperbolehkan untuk duduk. Dan ketika tidak mampu duduk dan berdiri, maka dia diperbolehkan untuk berbaring. Nah, tujuan dari proses tarbiyah ataupun pembelajarannya itu adalah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka ketika kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, kita tidak boleh merusak kemuliaan itu dengan perbuatan yang kita lakukan. Serta tujuan paling akhir dari segala proses tarbiyah itu adalah mengharapkan terhindar dari azabannar, siksa api neraka. Dalam tafsir Al-Qasimi, ayat ini memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang berakal untuk terus bertafakur. Karena dengan bertafakur, kita akan mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan juga di bumi. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah dan kemaslahatan di dalamnya. Dan dengan proses tersebut kita mengharapkan terhindar dari api neraka. Selanjutnya yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya orang-orang mukmin tidak sepatutnya pergi semua ke medan perang. Ketika sebagian pergi, maka sebagian yang lain harus menetap dan mempelajari ilmu agama. Ketika sebagian yang lain yang pergi telah kembali, maka sebagian yang menetap itu harus memberikan peringatan serta pengajaran atas ilmu yang telah mereka perdalam. Dalam tafsir Al-Qurtubi dapat kita ambil poin penting yaitu siapakah faqih fiddin atau siapakah yang akan menjadi faqih fiddin, yaitu mayuridillahu khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah akan mempermudah ia dalam urusan agamanya. Nah, dalam tafsir Al-Qasimi, As-Suyuti berkata bahwasannya jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dan adapun mendalami agama, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang yang bodoh, itu merupakan jihad. Jadi kesimpulan dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Ali Imran ayat 190-191,
serta Quran Surat At-Taubah ayat 122, yaitu setelah kita melalui proses tarbiyah yang baik dan mendapatkan ilmu, maka kita diwajibkan untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara motor. Gimana dong? Nanti suara-suaranya kedenger gak? Gak kan?